Sebuah pagi hari di tanggal 4 Desember 2024, Brian Thompson, CEO dari United Healthcare, atau ini adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika, tewas ditembak di tengah jalan New York City. Ini sebuah tragedi yang mengguncang publik Amerika dan dunia. Dan sekaligus ini membuka sisi gelap di balik industri asuransi yang tengah lama menjadi sorotan. Slaying of the boss of United Healthcare. The truth is, as much as the Manhattan murder has shocked America, it's also shone a harsh spotlight on the... Oke, jadi Brian Thompson ini adalah sosok yang berprestasi. Dia lahir di Iowa. Dia itu memulai karirnya dari nol sampai menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia bisnis. Nah, di tahun 2021 dia ini berhasil menjadi CEO dari United Healthcare, sebuah perusahaan yang memegang jutaan polis asuransi kesehatan di Amerika. Di bawah kepemimpinan Brian Thompson, United Healthcare ini mencatat keuntungan yang besar, tapi keuntungan itu harus dibayar mahal. Publik marah akibat kebijakan yang dianggap tidak adil. Nah, kenapa sih seorang CEO ini jadi target kebencian, dan apa rahasia gelap yang disembunyikan bisnis asuransi selama ini? Jadi Brian Thompson ini pernah menjadi simbol kesuksesan industri asuransi, tapi dia juga menjadi wajah dari masalah besar sistem yang mengutamakan keuntungan di atas kebutuhan manusia. Jadi reka adegannya gini, pada suatu pagi hari Brian Thompson ini berjalan menuju Hilton Midtown Hotel untuk hadir di meeting tahunan investor United Health Group. Nah, tanpa peringatan ada seorang pria bertopeng menembaknya dari belakang, dari jarak dekat. Dan Thompson ini dilarikan ke rumah sakit, tapi ternyata nyawanya nggak tertolong. Menurut saya ya, ini adalah pembunuhan yang terencana. Karena pelaku ini tahu benar kemana korban ini akan pergi dan bagaimana caranya dia melarikan diri dari crime scene atau dari lokasi penembakan. 5 hari kemudian, polisi ini berhasil menangkap Luigi Mangione, seorang pria berusia 26 tahun dari Altoona, Pennsylvania. Dan surprisingly, si Luigi ini adalah lulusan Universitas Ivy League. Nah, apa itu Ivy League? Jadi Ivy League ini adalah asosiasi 8 universitas swasta di Amerika Serikat yang dikenal sebagai kampus top dunia. Ada Yale, Princeton, Harvard, dan lain-lain. Di mana ini dia berarti memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Tapi apa sih sebenarnya yang mendorong Luigi ini untuk melakukan tindakan ini? Jadi Luigi ini diduga melakukan pembunuhan ini karena kebenciannya yang mendalam terhadap sistem kesehatan di Amerika, terutama perusahaan asuransi kesehatan. Jadi ditemukan ya sebuah manifesto tulisan tangan yang menunjukkan kritik dia terhadap sistem kesehatan di Amerika, yang menunjukkan bahwa motifnya itu berasal dari keluhan tersebut. Jadi manifesto Luigi ini menunjukkan kebencian dia ke perusahaan asuransi. Dan dia percaya bahwa sistem asuransi ini adalah parasite kapitalis yang merugikan orang miskin dan memperkaya segelintir orang. Jadi Luigi ini juga menyalahkan industri asuransi atas kematian ibunya. Ya, jadi klaim asuransi kesehatan ibunya itu ditolak ketika menderita kanker. Jadi tanpa akses ke perawatan yang memadai, ibunya akhirnya meninggal. Dan trauma itu mengubah hidup Luigi dan akhirnya mendorongnya ke jalan yang penuh dendam. Jadi industri asuransi ini adalah bisnis yang tampak sederhana ya. Jadi kalian bayar premi atau iuran setiap bulan atau setiap tahun. Dan kalau ada keadaan darurat, mereka ini akan menanggung biayanya. Tapi kenyataannya banyak klaim yang ditolak. Jadi ada sebuah investigasi ya, yang mengungkap bahwa 25% klaim asuransi kesehatan di Amerika itu ditolak setiap tahunnya. Alasannya apa? Penghematan biaya perusahaan. Jadi perusahaan asuransi ini punya tim khusus untuk mencari celah hukum untuk menolak klaim. Jadi mereka ini bahkan ngasih insentif ke karyawan yang berhasil menolak lebih banyak klaim, ngasih bonus. Jadi ini bukan cuma tentang klaim yang ditolak ya. Jadi ada premi yang terus naik, biaya administrasi yang mahal, dan juga konflik kepentingan dengan penyedia layanan kesehatan. Jadi banyak masalah besar lainnya. Jadi semua ini menciptakan sistem yang gak adil buat konsumen. Saya sendiri pengguna produk asuransi kesehatan ya. Sejak tahun kemarin preminya itu naik 2 kali lipat lebih. Ya, double lebih. Sedangkan manfaatnya turun. Memang di atas kertas limit penggunaan itu naik. Tapi kalau kalian pelajari lebih dalam, manfaatnya itu turun. Apa aja? Kerja sama rumah sakit itu berkurang.
Alasannya ketika saya tanya ke agennya, katanya meminimalisir kecurangan rumah sakit, di mana rumah sakit sering memangkap klaim dan ketika kita dirawat di rumah sakit yang nggak kerjasama itu ribetnya setengah mati dan ada biaya sekitar 30-40% yang harus kita tanggung sendiri. Ini deal breaker banget buat saya dan akhirnya saya putuskan untuk berhenti menggunakan asuransi kesehatan. Saya lebih prefer kalau uangnya sendiri di instrumen investasi. Jadi ya kita budgetin tiap tahun seperti bayar premi lalu saya taruh di instrumen investasi dan ketika amit-amit saya sakit atau apa, uangnya bisa diambil dari situ. Jadi ketika dengar kata asuransi, yang terlintas di pikiran kita apa sih? Perlindungan, keamanan, ketenangan pikiran. Ya mungkin ada juga sebagian orang yang kalau ada kata asuransi mikirnya scam. Tapi tahu nggak kalian di balik janji manis asuransi itu ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Yang pertama kita harus ingat bahwa asuransi itu adalah bisnis. Dan bisnis itu yang dikejar apa? Keuntungan. Jadi banyak perusahaan asuransi itu menolak klaim dengan alasan teknis. Juga memperlambat pembayaran atau pencairan. Dan juga memberikan kompensasi yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian ada pemasaran atau marketing yang menyesatkan. Jadi ada iklan-iklan emosional yang sering menjanjikan perlindungan maksimal atau apa. Tapi coba kalian baca polisnya. Ya ada bahasa yang rumit dan pengecualian tersembunyi yang sering menjebak konsumen. Jadi asuransi ini memainkan psikologi dan emosional konsumen. Sayangnya ada kelompok rentan atau mereka yang kurang paham tentang keuangan itu sering jadi target. Mereka dijuali produk yang mereka nggak butuh atau yang terlalu mahal untuk mereka bayar. Jadi mungkin asuransi jiwa yang ternyata unit link dengan investasi ini itu asuransi kesehatan yang ternyata digabung dengan apa itu. Jadi jangan kaget kalau premi kalian tuh naik tanpa alasan jelas. Apalagi setelah mengajukan klaim, pernah kalian mengajukan klaim kalian pernah sakit, itu pasti premi kalian naik. Jadi ini adalah praktek dari price optimization, di mana perusahaan mencari tahu berapa harga tertinggi yang kamu sanggup bayar sebelum pindah ke kompetitor. Asuransi kesehatan gimana? Jangan terlalu percaya. Banyak perusahaan yang nolak klaim untuk perawatan mahal dengan alasan, nggak tercakup, ini nggak tercakup dengan polisnya gitu. Ingat ya, mereka ini punya tim hukum loh untuk mencari celah alasan ini. Jadi ketika sakit A hanya mencakup B, ketika sakit B mau diklaim hanya mencakup C. Atau mungkin bisa juga membatasi pasien ke jaringan dokter tertentu. Seperti peraturan yang saya baru bahas tadi, yang lebih parah mungkin bahkan bisa menolak pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Jadi transparansi asuransi ini juga jadi sorotan ya. Kalian pernah cari tahu nggak atau bertanya-tanya gimana premi kalian tuh dihitung? Kenapa orang ini preminya segini, kenapa si ini segini, atau mengapa klaim ditolak? Perusahaan asuransi itu jarang ngasih penjelasan yang masuk akal. Dan jangan lupa soal agen dan broker. Beberapa dari mereka ini lebih peduli komisi ya daripada kebutuhan kalian. Kadang kalian dijuali polis yang terlalu besar atau justru nggak mencukupi. Dan kalian perlu ingat yang tadi saya bilang, asuransi ini bisnis dan agen ini pedagang. Tujuan utamanya itu ya bukan supaya kalian sehat ya, supaya cuan, namanya bisnis. Lalu ada juga masalah politik. Jadi industri asuransi ini menghabiskan jutaan dolar ya setiap tahun untuk melobi pemerintah untuk memastikan regulasi tetap menguntungkan mereka, bukan menguntungkan pasien. Ini termasuk melawan undang-undang yang melindungi konsumen sebenarnya. Dan yang terakhir, di tengah bencana alam yang semakin sering terjadi, asuransi ini bukannya membantu ya, tapi banyak perusahaan asuransi justru menaikkan premi atau berhenti melindungi di wilayah tertentu, meninggalkan konsumen dalam ketidakpastian. Ingat zaman COVID, premi asuransi naik gila-gilaan dan banyak klaim yang ditolak. Tapi COVID selesai, nggak turun tuh preminya kayak sebelum pandemi. Malah naik lagi kemarin 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat dengan alasan ini itu. Bahkan agennya pun cerita ke saya bahwa ini sudah nggak masuk akal gitu. Karena saya kenal dekat dengan agennya. Gitu. Tapi jangan putus asa, kalian tuh bisa melindungi diri kalian sendiri. Kalian bisa baca polis dengan teliti, kalian boleh ajukan pertanyaan dan jangan ragu untuk mencari saran independen. Karena asuransi ini seharusnya jadi alat perlindungan, bukan alat eksploitasi. Jadi apakah asuransi ini benar-benar melindungi kita? Itu tergantung seberapa banyak kalian tahu dan seberapa hati-hati kalian memilih. Kembali ke Brian Thompson. Jadi pembunuhan Brian Thompson ini memicu diskusi nasional di Amerika. Banyak orang yang mengecam apa yang dilakukan Luigi, si pembunuh. Tapi juga banyak yang menyuarakan simpati ke motivasinya. Jadi protes ini muncul banyak demo di berbagai kota
menuntut reformasi sistem asuransi. Nah, pada tanggal 19 Desember 2024 ketika Luigi ini hadir di sidang ekstradisi di pengadilan, ada lebih dari 100 orang pendukung berkumpul di luar gedung pengadilan. Mereka ini membawa spanduk bertuliskan Free Luigi dan juga banyak pesan-pesan yang mengkritik praktek industri asuransi kesehatan seperti health insurance practices terrorize people dan juga murder for profit is terrorism, Free Luigi. Banyak pendukungnya bahkan menyebut Luigi ini sebagai pahlawan ya atas apa yang dia lakukan. Jadi kasus ini membuka banyak mata orang akan rusaknya sistem bisnis kesehatan dan perlunya reformasi besar. Jadi banyak negara udah menunjukkan bahwa sistem yang lebih adil itu mungkin loh, dan dengan menghapus keuntungan sebagai tujuan utama dan fokus pada layanan. Seperti negara-negara Skandinavia ya, yang meliputi kayak Swedia, Norwegia, Denmark, Finland, dan lain-lain. Negara-negara tadi itu dikenal punya salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia ya, karena kualitasnya tinggi dan juga adil ke semua lapisan masyarakat. Mungkin bisa saya bahas di lain video. Jadi tragedi ini akan jadi memori untuk pengingat kita bahwa sistem kesehatan yang dibangun untuk melindungi kita itu malah bisa menjadi sumber penderitaan kita. Jadi Brian Thompson ini mungkin sudah meninggal, tapi perdebatan tentang industri asuransi ini baru aja dimulai. Apakah bisa kita menciptakan sistem yang lebih adil, atau akankah kita terus mengorbankan manusia demi uang? Jadi rahasia gelap industri asuransi ini mungkin gak akan pernah sepenuhnya terungkap. Tapi kisah ini ngasih kita alasan untuk bertanya, apakah nyawa manusia sepadan dengan angka di laporan keuangan? Terima kasih telah menonton video ini.